menyediakan ruang bagi Tuhan dalam hidup bersama Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Injil bahagian pertama, kitab Injil Matius pasal 12 dengan perikop. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, Yesus hamba Tuhan, Yesus dan Beelzebul, tanda Yunus, kembalinya roh jahat, dan Yesus dan sanak keluarganya. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu, boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu kata Yesus kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu, dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu, dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus, dan ia menyembuhkan mereka, semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. "Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap." Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya, sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, "Ia agaknya anak Daud." Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, Dengan Beelzebul penghulu setan, ia mengusir setan.
Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis. Ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya, barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Tetapi jawabnya kepada mereka, Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, Siapa ibuku? Dan siapa saudara-saudaraku? Lalu katanya, sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga,
Dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-12. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang makna Sabat bersama pena ilham ilahi roh nubuat. Kerinduan segala zaman jilid 1 bab 29, Hari Sabat dengan ayat panduan perenungan. Terang besar Alkitab Matius 12 ayat 1 dan 2 dengan bunyi nas. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, pada suatu hari Sabat, pena ilham ilahi roh nubuat menjelaskan, sementara Yesus dan murid-muridnya kembali dari tempat perbaktian, mereka melalui ladang gandum yang sudah masak. Yesus meneruskan pekerjaannya hingga lewat waktu, dan sementara melalui ladang itu murid-muridnya mulai memetik gandum dan makan butir gandum setelah mengupasnya di tangan mereka. Sebenarnya pada hari lain perbuatan demikian tidaklah membangkitkan komentar, karena apabila seorang lalu dari ladang gandum, kebun buah-buahan atau kebun anggur, mereka bebas mengambilnya seberapa banyak yang dapat dimakan. Lihat kitab Ulangan 23 ayat 24 dan 25. Akan tetapi, oleh karena murid-murid Yesus melakukan yang demikian pada hari Sabat, maka perbuatan mereka itu dianggap telah menajiskan hari Sabat. Karena pemetikan gandum disebut juga menyabit, dan mengupasnya di tangan adalah sebagai pekerjaan mengirik padi pada pemandangan rabi-rabi Yahudi. Dan bagi para rabi itu adalah merupakan pelanggaran rangkap 2. Mata-mata langsung mengeritik kepada Yesus, katanya, "Lihat, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Pada waktu dituduhkan bahwa mereka telah melanggar Sabat di Betesda, Yesus melindungi dirinya dengan menyatakan bahwa ia adalah anak Allah dan menunjukkan bahwa ia bekerja bersama-sama dengan Bapa, dan sekarang karena murid-muridnya diserang, dimintanya para penuduhnya mengambil contoh dari Perjanjian Lama, pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang bekerja dalam Tuhan pada hari Sabat. Guru-guru orang Yahudi itu menyombongkan pengetahuan mereka akan Alkitab, dan jawaban juru selamat adalah teguran yang langsung atas kebodohan mereka tentang firman Allah yang suci. Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian lalu memakannya? Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Terang besar Alkitab Lukas 6 ayat 3 dan 4, Markus 2 ayat 27, Matius 12 ayat 5-7. Jadi sahabat-sahabat firman, kalau Daud saja diperkenankan untuk mengenyangkan perut yang sudah lapar oleh memakan roti yang sudah diasingkan itu, maka murid-murid juga diperkenankan untuk memenuhi keperluan mereka oleh memetik gandum pada hari Sabat. Lagi pula, imam-imam sebenarnya bekerja lebih banyak pada hari Sabat daripada hari-hari yang lain. Sama seperti pekerjaan dunia yang adalah dosa. Tetapi oleh karena pekerjaan imam-imam itu adalah pelayanan kepada Tuhan,
yaitu mereka tengah melaksanakan upacara yang menunjukkan keselamatan oleh kuasa Kristus dan pekerjaan mereka sepadan dengan rencana hari Sabat. Tetapi sekarang Kristus sendiri telah datang, dan murid-murid melakukan pekerjaan Kristus, dan mereka sedang melakukan pekerjaan Allah. Untuk menggenapi pekerjaan itu adalah baik diperbuat pada hari Sabat. Oleh karena itu Kristus kembali mengulangi kebenaran bahwa korban-korban yang selama ini mereka persembahkan itu tidak berfaedah, karena semua itu sebenarnya adalah sarana dan bukan tujuan. Tujuan sebenarnya adalah untuk memimpin manusia kepada juru selamat, dan dengan demikian mereka disesuaikan dengan Allah, karena pelayanan oleh kasihlah yang dinilai oleh Allah. Jika perkara ini tidak ada, maka rentetan acara-acara itu adalah penghinaan kepada Allah. Demikianlah dengan hari Sabat. Sabat telah direncanakan untuk membawa manusia ke dalam persekutuan dengan Allah. Tetapi apabila pikiran hanya dikuasai dengan upacara-upacara yang membosankan, maka tujuan Sabat sudah dirintangi. Dan jika Sabat hanya dipelihara secara lahiriah saja, itu adalah penghinaan. Kemudian sahabat-sahabat firman pada suatu Sabat yang lain, sementara Yesus masuk ke dalam bait suci, Yesus melihat seorang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus. Mereka ingin melihat apa yang akan Yesus perbuat. Juru selamat mengetahui dengan benar bahwa dalam menyembuhkan pada hari Sabat ia pasti akan dituduh sebagai seorang pelanggar. Tetapi Yesus tidak ragu-ragu untuk merubuhkan tuntutan adat istiadat yang merintangi Sabat. Kemudian Yesus mengundang orang yang sengsara itu berdiri dan kemudian bertanya, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Ada peribahasa di antara orang Yahudi bahwa kegagalan berbuat baik adalah jika seorang mempunyai kesempatan berbuat yang jahat dan melalaikan untuk menyelamatkan hidup adalah membunuh. Jadi Yesus membantah rabi-rabi atas alasan mereka itu, tetapi mereka itu diam saja. Yesus berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang yang sakit itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Berdasarkan Matius 12 ayat 9-13 dan Markus 3 ayat 4 dan 5. Jadi sahabat-sahabatku, bila ditanyakan bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat, Yesus menjawab, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia lebih berharga daripada domba? Karena itu, boleh berbuat baik pada hari Sabat. Berdasarkan Matius 12 ayat 10-12. Mata-mata itu tidak lagi berani menjawab Yesus di hadapan orang banyak, sebab takut jangan sampai mereka terjerumus dalam kesusahan. Karena mereka sesungguhnya tahu bahwa Yesus berkata yang benar, yaitu daripada melanggar adat istiadat, mereka tega membiarkan seorang menanggung sengsara, tapi melepaskan binatang buas bisa. Karena jika tidak, maka si pemilik akan kehilangan ternaknya. Jadi menurut orang Farisi, penjagaan terhadap binatang yang bisu dibuat lebih berharga daripada manusia yang telah dijadikan menurut peta Allah. Oleh karena itu, Kristus berbalik kepada orang Farisi dengan pertanyaan, apakah yang diperbolehkan? Berbuat baik pada hari Sabat ataukah berbuat jahat? Menyelamatkan ataukah membunuh? Yesus menghadapi mereka karena niat mereka yang jahat. Mereka telah mengincar nyawanya dengan kebencian yang amat sangat. Sedangkan Yesus menyelamatkan banyak orang dan membawa kebahagiaan atas orang banyak. Apakah baik membunuh pada hari Sabat seperti yang sudah direncanakan mereka? Ataukah menyembuhkan orang sakit seperti yang dilakukan oleh Yesus? Apakah lebih benar mengadakan pembunuhan dalam hati pada hari Tuhan yang suci, daripada mengasihi sesama manusia yang dinyatakan dalam perbuatan dan kemurahan?
Dalam penyembuhan orang yang mati sebelah tangannya itu, Yesus mencela adat istiadat orang Yahudi dan memposisikan hukum keempat atau hukum hari Sabat pada tempatnya sebagaimana dijadikan oleh Allah. Karena itu, boleh berbuat baik pada hari Sabat, kata Yesus. Oleh membuangkan pembatasan orang Yahudi yang tidak masuk akal itu, Kristus menunjukkan bahwa ia menghormati Sabat, sedangkan mereka yang mempersalahkan dia tidak menghormati hari Tuhan yang suci itu. Mereka yang berpendapat bahwa Kristus telah meniadakan Taurat, mengajarkan bahwa ia melanggar Sabat dan membenarkan murid-muridnya berbuat yang sama. Mereka itu hanya mencari kesalahan seperti yang diperbuat oleh orang Yahudi. Dalam hal ini, mereka memutarbalikkan kesaksian Yesus sendiri yang berbunyi, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Yohanes 15 ayat 10. Juru selamat dan pengikut-pengikutnya tidak pernah melanggar hari Sabat. Kristus adalah saksi hukum yang hidup. Tidak pernah pelanggaran perintah yang suci itu terdapat dalam kehidupan Yesus. Sambil menoleh kepada bangsa yang menjadi saksi yang mencari perkara untuk membunuh dia, Yesus dapat berkata dengan tidak dapat dibantah, siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Berdasarkan Yohanes 8 ayat 46. Juru selamat tidak datang untuk mengesampingkan apa yang dikatakan oleh para bapa dan nabi, karena dia sendirilah yang telah berkata-kata melalui orang-orang itu. Segala kebenaran firman Allah datangnya dari dia, tetapi manikam yang indah itu telah diganti dengan ajaran palsu. Terang yang indah itu telah dibuat untuk melayani yang salah. Tuhan rindu agar mereka membuang pendapat mereka yang salah dan menggantikan dengan kebenaran. Pekerjaan ini hanya dapat dilaksanakan oleh tangan ilahi. Oleh hubungannya dengan kesalahan, kebenaran itu telah melayani musuh Allah dan manusia. Kristus telah datang untuk menempatkannya agar dapat memuliakan Allah dan mengerjakan keselamatan umat manusia. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat surgawi orang Farisi, seperti kebanyakan dari orang-orang Kristen sekarang ini, siap untuk mengkritik mereka-mereka yang tidak memenuhi standar seperti standar yang kita ciptakan. Namun Yesus meletakkan kembali segala sesuatunya ke dalam sudut pandang Allah, yaitu belas kasihan kepada sesama dan bukan hanya sekedar persembahan harta. Matius 12 mengajarkan kita bahwa Yesus memanggil kita untuk bertindak dan melakukan kehendak Bapa sesuai dengan yang Tuhan sudah atur, termasuk pemeliharaan hari Sabat. Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat, kata Kristus. Lembaga yang telah ditetapkan oleh Tuhan adalah untuk keuntungan umat manusia dan bukan menjadi beban atau tekanan bagi mereka. Mari menjadi pemelihara-pemelihara hari Sabat Tuhan yang benar, seperti yang Tuhan maksudkan, maka kita dan semua saudara-saudari kita yang lain dapat bersukacita di dalam Tuhan. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom. Ingat hari Sabat, hari yang terindah, yang diberkati Allah dan disucikannya, yang berikan perdamaian serta sukacita. Selamat datang sahabat yang suci.
tujuan.